Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah rekan mahasiswa yang saya sayangi, saya harap kalian sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran pada kali ini dengan seksama dan juga baik. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa bersama. Baiklah, berdoa dimulai. Terima kasih, doa selesai. Baiklah rekan mahasiswa, pada pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas mengenai RPS atau Rencana Pembelajaran Semester, dan juga materi pada kali ini tentang politik luar negeri dan juga perbandingannya di berbagai negara. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang national security dan politik luar negeri. Studi kasus aliansi Jepang, USA, bidang militer di bawah kepemimpinan Shinzo Abe, dan juga Indonesia yaitu di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dan Rusia yaitu Prime Minister Vladimir Putin. Baiklah, saya Yuni Permatasari, SIP MHI, merupakan dosen pengampu pada mata kuliah ini, yaitu Perbandingan Politik Luar Negeri tahun 2024. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai deskripsi mata kuliah ini. Di mana mata kuliah ini ialah politik luar negeri merupakan serangkaian tindakan politik yang dilakukan oleh suatu negara guna mencapai kepentingan nasionalnya yang tidak bisa dicapai dalam tatanan politik domestik. Pelaksanaan politik luar negeri bukan hanya bertujuan pada pengembangan hubungan bilateral maupun multilateral suatu negara, akan tetapi juga mencakup keberhasilan capaian kepentingan nasional dalam berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menghadirkan pendekatan politik luar negeri secara teoretik sebagai sebuah kerangka berpikir awal bagi mahasiswa guna mengkaji dan menganalisis politik luar negeri yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Adapun tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa diharapkan dapat memahami terhadap perbandingan politik yang diambil oleh suatu negara dengan melihat dari beberapa aspek seperti sejarah, aktor dominan, kapasitas kekuasaan atau power yang dimiliki oleh suatu negara, kultur dan identitas, tipe kekuasaan dan kepemimpinan dalam keamanan nasional politik luar negeri melalui TIPEC dan juga HOTS. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yaitu pertama ialah mampu menganalisis permasalahan internasional baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Yang kedua ialah mampu mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesia serta memahami posisinya dalam menganalisis fenomena internasional. Yang ketiga ialah mampu menganalisis dinamika kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia. Yang keempat ialah mampu mengelola penelitian ilmiah tentang isu-isu hubungan internasional. Adapun CPMK dan sub-CPMK ialah CPMK 4 mampu berpikir logis, mendalam, komprehensif, dan kritis dalam memahami politik luar negeri Indonesia. Yang CPMK kelima ialah mampu menganalisis atau mempresentasikan fenomena politik luar negeri Indonesia dan beberapa negara lainnya. Yang keenam ialah CPMK keenam mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban. Adapun sub-CPMK yang keempat ialah mampu mengidentifikasi faktor-faktor penentu arah politik luar negeri Indonesia. Sub-CPMK kelima mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dan teknik pengambilan keputusan dan faktor-faktornya. Sub-CPMK ke-6 mampu merumuskan dan mengekspresikan pemikiran dan argumentasi secara lisan dan tulisan
dalam konteks penyusunan dan penentuan arah politik luar negeri Indonesia. Adapun model pembelajaran pada mata kuliah ini kita berbasis pada problem based case atau problem based learning. Sebelumnya di sini saya memiliki tata tertib perkuliahan, di mana ada sistem kepenilaian dan juga sanksi-sanksi yang saya terapkan selama 1 semester ke depan. Sistem kepenilaiannya kita terdiri dari 16 pertemuan, di mana setelah pertemuan ke-8 atau ke-7 itu terdapat ujian tengah semester. Dan di akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-16, kita akan mengadakan ujian akhir semester. Adapun tugas-tugas berupa paper, makalah, dan diskusi. Adapun sanksi-sanksi yang saya terapkan, yang pertama, mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas tidak mendapat nilai untuk tugas tersebut. Dan kedua, mahasiswa yang mempunyai tingkat kehadiran kurang dari 75% tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester. Yang ketiga, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara daring berpakaian sopan, rapi, bertata krama, dan wajib mengenakan kamera, terutama saat penyampaian materi dan absensi. Toleransi keterlambatan yaitu 15 menit. Adapun pada perkuliahan ini kita akan mengadakan dua, yaitu daring dan juga luring. Tentunya lebih banyak tatap muka dibandingkan daring. Adapun bobot kepenilaiannya yaitu tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan juga UAS 30%. Adapun referensi buku bisa dilihat di sini, yaitu ada Robert Jackson and Joe Sorensen, ada juga dari Cynthia Weber tentang International Theory, A Critical Introduction 2010, edisi ketiga Routledge, dan juga Muhtar Mas'ud tentang ilmu hubungan internasional, dan juga beberapa referensi buku dan lain-lain. Adapun di sini kita akan memulai dengan kalimat atau kata-kata motivasi, yaitu Manabuno ni Ososugiru Kotawanai dan juga Kogito ergo sum, yaitu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan aku berpikir maka aku ada, dari René Descartes. Sebelum mata kuliah ini dimulai, saya ingin bertanya terhadap mahasiswa. Ada yang mengetahui atau dapat menjelaskan tentang definisi apa itu national security? Baik, Nadia, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, dari penjelasan tadi, Nadia menjelaskan, dan di sini merupakan ada pengertian dari beberapa para ahli hubungan internasional, di mana mereka mendefinisikan national security itu baik secara tradisional dan juga secara baru, yaitu menurut Barry Buzan. Secara pengertian tradisional, penjelasan mengenai keamanan nasional atau national security ialah protecting and securing the physical survival of the state from external military threats, protecting territory from foreign invasion, depending from state to individual. Di mana di sini maksudnya, dalam pengertian tradisional atau pengertian lama, para ahli terdahulu memahami keamanan nasional itu ialah segala usaha untuk melindungi daerah suatu negara itu aman dari ancaman-ancaman kemiliteran. Contohnya seperti invasi dan lain-lain. Namun, hal tersebut sudah beralih dari pengertian tradisional menjadi pengertian baru, yaitu menurut Barry Buzan, di mana ia menjelaskan tentang national security adalah expanded from military to socio-political aspect like health, economic, environment, and etc. Jadi, keamanan nasional itu beralih, bukan hanya aman dari bentuk kekerasan militer saja, tapi jauh lebih luas, dari militer ke sosial dan politik, seperti aspek kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Adapun di sini beberapa pandangan teoritis tentang keamanan nasional, yaitu ada dari realis, critical theory, constructivist, dan integrative approach.
Di mana dari keempat pandangan ini, mereka memiliki pandangan sendiri mengenai keamanan nasional itu sendiri. Dari realis memfokuskan on the external sources of national security threats outside the boundaries of sovereign state from the anarchical system. Di mana realis ini beranggapan bahwa segala usaha untuk melindungi atau memberikan keamanan nasional itu dengan cara membuat suatu boundaries agar tidak adanya ancaman anarkis dari luar yang akan masuk ke suatu negara. Adapun kepemahaman dari konstruktivis, ia menjelaskan bahwa security enters a social construction, di mana ini bentuk konstruksi dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana mereka memahami tentang konsep dan proses dan juga kesepemahaman mengenai komunitas keamanan ini sendiri dalam membentuk suatu identitas keamanan. Adapun critical theory, mereka menganalisis threats inside and outside the state, threat of poverty, environment degradation, and domestic repression of essential human rights all reside inside the state. Maksudnya di sini ialah dari pandangan critical theory, mereka memahami bahwa keamanan itu, ancaman itu bisa dari luar dan juga dari dalam. Maksudnya, dari luar seperti yang dijelaskan oleh Realis tadi, invasi, contohnya kekerasan militer dari negara asing yang bisa masuk ke suatu negara. Namun selain itu juga dapat dipengaruhi dari dalam. Dari dalam ini misalnya contohnya seperti kemiskinan, seperti degradasi lingkungan, kemudian penurunan domestik, dan lain-lain. Lalu ada integrative approach, yaitu combining internal and external factor into a comprehensive national security policy. Di mana integrative approach ini menjelaskan bahwa di sini ada kombinasi antara dalam, yaitu internal, dan juga faktor eksternal yang bisa mempengaruhi suatu keamanan nasional dalam pembuatan kebijakannya. Baiklah, di sini ada beberapa tadi kasus atau contoh dari national security dalam politik luar negeri Jepang, di mana contohnya pada saat itu Jepang ada ancaman kontemporer, contohnya seperti teroris, yaitu ISIS, sebagai organisasi terorisme internasional, telah menembus dinding defensif negara Jepang. Isu national security conflict territorial, the uprising of China, dan ancaman nuklir dari Korea. US-Japan Security Alliance sebagai media Jepang mengembangkan SDF-nya atau Self-Defense Force untuk melindungi keamanan nasionalnya dan dapat berperan aktif dalam Organisasi Perdamaian Internasional Keamanan Dewan PBB. Di mana di sini pada saat itu Jepang mengalami beberapa ancaman, baik itu dari ISIS, dari kebangkitan negara tetangganya yaitu RRT, Republik Rakyat Tiongkok, dan juga adanya ancaman nuklir dari Korea Utara itu sendiri, sehingga membentuk atau mengarahkan arah politik luar negeri Jepang itu membentuk suatu aliansi dengan negara Jepang, yaitu US-Japan Security Alliance. Seperti bisa dilihat di gambar, ini merupakan contoh-contoh ancaman yang dirasakan oleh negara Jepang itu sendiri. Di mana aliansi keamanan Jepang, yaitu Prime Minister Shinzo Abe pada saat itu dengan Amerika Serikat, ini karena ada yang bangkitnya kembali doktrin-doktrin berikut dalam politik luar negerinya. Yang pertama adalah national security, yang kedua ialah national stability, yang ketiga ialah terrorism, dan keempat adalah subversive. Namun tentunya di sini ada pro kontra kebijakan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat ini sendiri. Kontranya, negara-negara sekitar menganggap Jepang ini terlalu radikal dan memperburuk hubungannya dengan China dan juga Rusia. Konflik teritorial Pulau Senkaku dengan China dan sengketa Pulau Takeshima dengan Korea. Jepang-China sebagai frenemy. Mereka dekat secara hubungan ekonomi, namun jauh dalam bentuk diplomasi politik. Di sini dipengaruhi oleh sejarah di mana kedua negara ini memiliki faktor sejarah yang kelam di antara keduanya. Sehingga bisa kita dapati pengertian frenemy tadi, dekat pada faktor ekonomi, tapi dalam diplomasi politiknya itu tidak. Dari kontra tentunya ada pro, di mana militer dan keamanan di bawah kontrol Amerika Serikat, yaitu US-Japan Security Alliance, adalah
efek dari penandatanganan tidak boleh berperang pada tahun 1945 pada saat itu, di mana Jepang yang merupakan negara kalah harus menandatangani kebijakan tersebut, sehingga di suatu hari ke depannya Jepang ini tidak boleh bisa memicu suatu atau membuat suatu peperangan, sehingga dia tidak memiliki tentara, hanya ada self-defense force, di mana itu masih di bawah naungan Dewan Keamanan PBB. Nah, dari self-defense force ini sendiri, Jepang sudah ikut berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia. Contohnya, misi perdamaian pada 2001 ke Afghanistan, 2012 ke Irak, di bawah naungan UNPKO atau United Nations Peacekeeping Operation pertamanya di Kamboja. Adapun budget militer sesuai dengan prinsip PBB Act to Belligerence. Amerika memperluas stabilitas keamanan Asia dan Pasifiknya. Selain itu, ada contoh kasus nasional security lainnya, yaitu Indonesia Presiden Jokowi. Pertama, Jokowi merasa adanya ancaman dari luar, baik konflik Laut Cina Selatan dengan masuknya kapal Guard Coast China di perairan Indonesia di Pulau Natuna. Akhirnya, Jokowi membentuk suatu modernisasi alat-alat alutsista, dikarenakan negara-negara tetangga yang membentuk kegiatan modernisasi alutsistanya sendiri. Sehingga ini merupakan bentuk dari balance of power atau pintaraan kekuatan yang dilakukan Jokowi pada saat itu. Indonesia yang memantik tersebut, akhirnya tindakan balance of power tadi dengan melakukan modernisasi alutsista tadi. Selain itu, ada contoh dari negara Rusia, di mana Rusia dan Ukraine konflik pada saat itu, tentunya awalnya ini karena ada krisis dari Rusia dan juga Ukraine pada saat itu berawal di awal 2014. Selain itu, di Desember 2021, akhirnya di mana Rusia ini sebenarnya membentuk suatu draft treaty di mana request untuk bagaimana antara Ukraina dan Rusia ini membentuk suatu aliansi atau perdamaian tadi. Namun, Ukraina ini malah menyetujui untuk bergabung dalam NATO atau North Atlantic Treaty Organization, di mana itu di bawah naungan oleh Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, Amerika Serikat dan Rusia ini merupakan dua negara superpower yang memiliki background yang sangat berbeda. Baik kita ketahui dari faktor sejarah, di mana Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, dan akhirnya Perang Dingin, di mana Perang Dingin itu sendiri merupakan perang ideologi antara Rusia dan juga Amerika Serikat itu sendiri. Oke. Kemudian akhirnya memunculkan timbullah konflik di antara Ukraina dan Rusia. Adapun kesimpulan dari mata kuliah ini, yaitu game teori mengasumsikan bahwa aktor bersikap rasional dan memilih strategi yang ia anggap terbaik. Dalam teori ini, di mana pemimpin menerapkan win-win solution terhadap pihak-pihak yang terkait pada bidang, contohnya dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya. Tiga contoh di atas merupakan gambaran national security, perspektif realis national security Shinzo Abe, bersikap netral tetapi lebih pro ke Amerika Serikat, GSDF-nya menjadi kekuatan militer nasional yang kuat. Adapun Indonesia merupakan bentuk dari peningkatan balance of power dalam pembentukan kebijakan luar negeri, dan Rusia merupakan atau membentuk suatu tindakan invasi. Baiklah, mungkin sekian kesimpulan pada materi kali ini. Ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk minggu depan, kita akan membuat tugas, yaitu berbasis case, di mana nanti akan dibuat kelompok dan mencari suatu permasalahan contoh-contoh dari kebijakan politik luar negeri suatu negara dalam menjaga stabilitas keamanannya. Baik itu ancaman bersifat militer ataupun ancaman baik itu dari segi ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih mahasiswa sekalian. Sampai jumpa. Semangat selalu, semoga bisa diambil ilmunya dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kita akan melakukan presentasi dimulai dari minggu depan. Terima kasih, saya tutup. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.